Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teorema 6.4. Teorema 6.4 adalah jika P dan Q adalah bilangan-bilangan prima yang berlainan sedemikian hingga A pangkat P kongruen dengan A modulo Q dan A pangkat Q kongruen dengan A modulo P, maka A pangkat PQ kongruen dengan A modulo PQ. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pembuktian teorema tersebut. Untuk membuktikan teorema 6.4, kita menggunakan teorema 6.3, yaitu jika P adalah suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruen dengan A modulo P untuk setiap bilangan bulat A. Selanjutnya, A di sini kita ubah menjadi A pangkat Q. Jika A diubah menjadi A pangkat Q, maka A pangkat Q pangkat P akan kongruen dengan A pangkat Q modulo P. Berdasarkan teorema 6.4, A pangkat Q akan kongruen dengan A modulo P. Maka A pangkat Q pangkat P kongruen dengan A modulo P. Kemudian kita ubah bentuk tersebut menjadi bentuk keterbagian. P membagi habis A pangkat PQ dikurang A. Karena P dan Q keduanya merupakan bilangan prima, maka bentuk A pangkat Q pangkat P kongruen dengan A pangkat Q modulo P dapat diubah menjadi A pangkat P pangkat Q kongruen dengan A pangkat P modulo Q. Selanjutnya, berdasarkan teorema 6.4, A pangkat P kongruen dengan A modulo Q atau A pangkat P jika dibagi oleh Q, maka residu terkecilnya adalah A. Sehingga A pangkat P pangkat Q kongruen dengan A modulo Q. Kemudian kita ubah bentuk tersebut ke dalam bentuk keterbagian, yaitu Q membagi habis A pangkat PQ dikurang A. Dari bentuk keterbagian 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa PQ membagi habis A pangkat PQ dikurang A. Atau jika dituliskan dalam bentuk pengkongruenan, yaitu A pangkat PQ kongruen dengan A modulo PQ. Selanjutnya kita akan menerapkan teorema 6.4 dalam contoh soal berikut. Tunjukkan bahwa 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 modulo 341. Langkah yang pertama adalah kita ubah dulu 341 ke dalam bentuk perkalian dua buah bilangan prima. Misalkan 341 adalah P dikali Q, maka P dan Q yang memenuhi adalah 11 dan 31. Kita misalkan P-nya adalah 11 dan Q-nya adalah 31. Lalu kita akan membentuk P dan Q ini ke dalam bentuk pengkongruenan A pangkat P kongruen dengan A modulo Q dan A pangkat Q kongruen dengan A modulo P. Supaya mudah, kita akan menggunakan 2 pangkat 10. Karena dari 2 pangkat 10 untuk membentuk 2 pangkat 11 tinggal dikali 2, dan untuk membentuk 2 pangkat 31 kita pangkatkan 2 pangkat 10 dipangkatkan 3 kemudian ditambah 1. Kemudian kita akan mencari tahu apakah P dapat dibentuk menjadi A pangkat P kongruen dengan A modulo Q. 2 pangkat 10 itu kan 1024. 1024 kita bagi dengan Q, di mana Q-nya di sini adalah 31. Maka 1024 adalah 31 dikali 33 ditambah 1.
kita masukkan ke dalam bentuk pengkongruenan sehingga 2 pangkat 10 kongruen dengan 1 modulo 31. Kemudian kedua ruas kita kali dengan 2, maka 2 pangkat 10 dikali 2 itu kan 2 pangkat 11, kongruen dengan 2 kali 1, 2 modulo 31. Selanjutnya kita akan mencari tahu apakah Q dapat membentuk sebuah bentuk pengkongruenan A pangkat Q kongruen dengan A modulo P. 2 pangkat 10 itu kan 1024. Kemudian karena 33 merupakan kelipatan dari 11, maka 2 pangkat 10 kongruen dengan 1 modulo 11. Selanjutnya kedua ruas kita pangkatkan 3 menjadi 2 pangkat 30 kongruen dengan 1 modulo 11. Lalu kedua ruas kita kalikan 2 sehingga 2 pangkat 31 kongruen 2 modulo 11. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 11 kongruen dengan 2 modulo 31 dan 2 pangkat 31 kongruen dengan 2 modulo 11. Dari teorema 6.4, maka 2 pangkat 11 dikali 31 akan kongruen dengan 2 modulo 11 dikali 31. Atau 2 pangkat 341 kongruen dengan 2 modulo 341. Selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga menghasilkan 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 modulo 341.